Shalom, jemaat Tuhan yang diberkati. Firman Tuhan hari ini yaitu dari surat kepada orang Ibrani. Ibrani pasal 1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-14. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari jemaat Tuhan kita berdoa. Terima kasih ya Allah, kami sungguh bersyukur atas kasih setiamu dalam seluruh kehidupan kami. Karena kami yakin Tuhan yang terbaik. Tuhan, pada saat ini kebenaran firman-Mu telah kami persiapkan, dan oleh hamba-Mu akan diberitakan. Tuhanlah yang berkata-kata, Roh Kudus Tuhan yang menuntun kami, sehingga kebenaran firman Tuhan ini adalah benar menjadi hidup kami dan menjadi tingkah langkah tindakan perbuatan kami. Ampun dosa salah kami Tuhan, berkati kami. Di dalam Yesus Kristus kami bersedia untuk kebenaran firman-Mu ini. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, firman Tuhan hari ini dari Ibrani pasal 1 ayat 5 sampai yang ke-14. Saya tidak membacakannya, silakan jemaat untuk persiapkannya ya. Dan judul firman Tuhan hari ini, Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat. Malaikat. Jemaat Tuhan, kalau yang namanya bibit atau kita mencari bibit tanaman ya, pasti kita mencari bibit yang baik ya, bibit yang unggul ya. Dan tentu jelas itu kita ingin dia cepat berbuah, kita ingin tanaman kita subur, yang pasti menghasilkan ya dan bermanfaat. Nah, bibit unggul atau unggul kita lihat dalam kamus besar bahasa Indonesia itu bisa dikatakan unggul itu ya tinggi, lebih besar, mulia. Atau dalam bahasa Inggris excellent, artinya istimewa, baik sekali, bermutu, utama, unggul, atau superior. Bahkan firman Tuhan hari ini melebihi dari superior ya. Ini yang ingin kita maknai, kita simak dalam nas hari ini ya. Di sini firman Tuhan kita, di mana penulis Ibrani ingin mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus Putra Allah adalah lebih unggul, lebih tinggi ya. Judul firman Tuhan tadi jelas ya, Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Bibit unggul, dia utama. Ia yang ditahta jelas lebih tinggi daripada malaikat yang melayani di depan tahta. Dia di tahtanya ya, bukan di depan tahta, tapi dia di tahtanya, di tahtanya. Malaikat adalah pengantara. Kita bisa lihat dalam Ibrani pasal 2 ya, ayatnya yang ke-2. Saya baca ya supaya kita jelas ya. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Jadi sangat jelas ya. Sedangkan Putra atau Yesus, dia ditinggikan dan abadi. Itu sangat jelas ya. Kita lihat dalam nas kita hari ini pasal 1 ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Anak Allah, tahtamu tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan ada tongkat
tongkat kebenaran. Tongkat kerajaan itu adalah tongkat kebenaran. Jemaat Tuhan, sebagaimana kita ketahui sejarah Israel dan dilanjutkan dalam Injil tentang Yesus Kristus yang dinubuatkan dan tergenapi hadirnya dengan kuasa. Yesus sebagai imam, ya, dalam penekanan dalam kitab Ibrani ini. Dan Yesus dia adalah Allah, sehingga dia lebih tinggi dari malaikat. Dan malaikat itu ciptaan, ya. Dan kitab Ibrani ingin menekankan bahwa Yesus sebagai imam besar. Tugas imam zaman perjanjian lama kita tahu hanya mengantar korban untuk dipersembahkan kepada Allah, tapi Yesus berbeda, ya. Dia bukan sekedar mengantar, dia tidak mengantar lagi, tapi dia adalah korban itu. Korban satu kali untuk selamanya. Dia imam besar, dia imam agung itu, karena dirinya dikorbankan satu kali untuk selamanya dan genap semuanya di dalam Yesus Kristus yang memberikan anugerah keselamatan. Dengan dirinya dikorbankan di kayu salib. Dia mati, tapi dia bangkit, hidup kekal, dan keabadian ada di dalamnya, kekekalan. Dan kita ada dalam karya keselamatan itu. Jemaat Tuhan, ini sungguh sukacita yang sangat luar biasa. Keunggulannya, kemahakuasaannya, ini sungguh adalah hal yang tidak bisa kita bayar dengan apapun, ya. Karena sungguh luar biasa kasih Allah kepada kita, sehingga Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa itu, dia adalah satu-satunya yang utama bagi kita. Dia tahtanya akan tetap dari kekal sampai Maranatha. Karena minggu ini kita sudah masuk Adventus yang keempat, ya, masa penantian sampai kepada Maranatha. Kita diingatkan, ya, bagaimana kehidupan kita, bagaimana Allah kita Allah yang hidup, ya, bagaimana Allah kita mengingatkan bahwa kita terus menanti dengan apa? Kesetiaan, kepercayaan, bahkan kita yakin dia berkuasa dan bahkan lebih tinggi dari segala-galanya. Jadi jemaat Tuhan ini mengingatkan kita semua. Ibrani ingin mengingatkan kita, ya, bahwa Yesus Kristus itu adalah segalanya. Yesus itu selamanya. Kendati yang panah akan musnah dan binasa, namun dia yang menjadi sumber hidup, bahkan kekalan, keabadian ada di dalamnya. Perbaikilah kita yang ada dalam karya keselamatannya, yang percaya, ya. Jangan kita mudah tergoda dengan hal-hal yang di luar Tuhan Yesus, ya. Karena hal yang ada ini, ya, dunia ini sementara, panah. Karena jelas semua itu akan habis, akan sirna. Tapi kasih Yesus, anugerah keselamatan Yesus yang sudah selesai dilakukan, itu sungguh luar biasa. Sukacita keselamatan kita. Dan ia adalah Allah itu sendiri, ya. Jemaat Tuhan, jaga hidup kita. Jaga hal-hal yang Tuhan tidak menghendaki kita meninggalkan dia. Walaupun saat ini kita tidak mudah menjalankan hidup, ya. Kita bisa terombang-ambing dengan semua hal yang bisa mempengaruhi kita. Tapi ingat pesan dari penulis kitab Ibrani ini. Kita memiliki putra Allah yang sangat tinggi, yang maha tinggi, bahkan daripada malaikat-malaikat, ya. Sehingga hadirnya kita sebagai umat Tuhan yang sudah ditebus ini tidak sia-sia, ya. Kita manusia dapat langsung berhubungan dan datang kepada Allah karena Yesuslah satu-satunya jalan manusia untuk sampai kepada Allah. Sangat luar biasa, ya jemaat Tuhan. Sangat indah
bahwa kita umat kepunyaan Tuhan dan Yesus adalah jalan kita untuk sampai kepada Bapa, dan Dia adalah Allah itu sendiri. Jadi walaupun saat ini kita dalam keadaan yang sulit ya, tapi ingat, tetap kita menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita, dan percaya Tuhan melindungi menyertai kita. Tuhan tahu hidup dan mati kita. Tapi yang terutama adalah kita berdoa, kita memohon segala hal, pengharapan, keinginan kita, biarlah Tuhan yang menyempurnakannya. Karena semua kehidupan kita ini ada di tangan yang tepat. Semua yang kita andalkan ini, yang kita lakukan ini, kita tidak sia-sia. Kita sudah berada di tangan yang tepat. Bibit unggul, ya, lebih dari superior, tapi dia maha di atas segala-galanya. Bahkan dia berkuasa. Jadi jemaat Tuhan, ini menjadi perenungan kita, sehingga saat ini kita diingatkan, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Walaupun di tengah pergumulan tantangan masa hidup, bahkan COVID-19 ini, tetap percaya, tetap setia, dan kita berdoa supaya kita baik-baik saja dan semuanya ada dalam karya kasih Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Shalom.